Vietnam meledek timnas U20 saat ditahan imbang Moldova. Media Vietnam The Tao 24/7 menyoroti performa timnas Indonesia U20 ketika ditahan imbang Moldova U20 dengan skor kacamata dalam laga uji coba. Dalam pertandingan di Emirhan Sports Center Antalya, Turki itu, kedua kesebelasan sama-sama kesulitan untuk menciptakan peluang mencetak gol. The Tao 24/7 pun menyoroti performa lini depan timnas Indonesia U20 Aswan Sintayong dalam laga ini, yang dinilai begitu tumpul di depan gawang. Mencetak statistik via Twitter @lapanganbolastan, Garuda Nusantara dan Moldova U20 memang sama-sama buruk dalam hal penciptaan peluang dalam laga ini. Timnas Indonesia U20 membuat 8 tembakan yang tak ada satupun mengarah tepat sasaran. Sementara Moldova membuat 5 shoot yang semuanya off target. Di babak pertama, meski berusaha keras, Rahmat Berry tak berdaya untuk membobol gawang Moldova. Tim dari Eropa juga mengalami situasi serupa saat tak mampu mencetak gol. Tulis The Tao 24/7. Memasuki babak kedua, kedua tim bergegas mencari gol pembuka. Namun semua upaya striker kedua belah pihak tidak berhasil. Tambah The Tao 24/7 dalam artikel berjudul Timnas Indonesia U20 mengecewakan dan tak meyakinkan saat hadapi tim Eropa. Pemain timnas Indonesia yang punya lemparan mematikan. Ketiga, Pratama Arhan. Tak dapat disangkal Pratama Arhan adalah salah satu pionir mengapa Sintayong kerap melakukan skema situasi bola mati. Sebab Arhan memiliki skill lemparan yang apik. Ada beberapa kesempatan di mana Pratama Arhan melakukan lemparan ke dalam, baik saat membela timnas Indonesia hingga saat bermain di level klub. Lemparannya kerap menjangkau area yang sangat jauh, akurat, bahkan bisa disamakan dengan sebuah tendangan bebas. Seperti beberapa waktu lalu, Pratama Arhan melakukan lemparan ke dalam di laga uji coba timnas Indonesia versus Curaçao. Lemparannya melesat cukup jauh, langsung mengarah tepat ke depan gawang Curaçao. Kedua, Robby Darwish. Nama Robby Darwish mencuat saat pemain muda Persib Bandung itu sukses menembus skuad timnas Indonesia U20. Saat ini, Robby juga ikut serta dalam pemusatan latihan di Turki. Dalam laga uji coba kontra Moldova, timnas Indonesia U20 sempat buntu dan tertinggal di babak pertama. Namun ada peluang di menit ke-72 lewat situasi bola mati. Robby Darwish melakukan lemparan ke dalam. Dirinya melepaskan lemparan panjang langsung menuju kotak penalti Moldova. Bola nampak melaju kencang dan menukik ke area lawan. Pertama, Alfeandra Dewangga. Rekan satu tim Pratama Arhan saat masih membela skuad PSIS Semarang, Alfeandra Dewangga diam-diam juga memiliki skill lemparan ke dalam yang mengagumkan. Misalnya dalam laga Persib Bandung versus PSIS Semarang di Liga 1 2022 lalu. Alfeandra Dewangga memukau publik dengan lemparan maut. Melempar bola dari tepi lapangan, siapa sangka bola milik Alfeandra Dewangga langsung melesat ke area pertahanan dan membobol gawang milik Persib Bandung. Namun gol tersebut akhirnya dianulir oleh wasit karena memang dalam aturan Laws of the Game, bola yang berasal dari lemparan ke dalam tidak bisa dianggap sebagai gol. Namanya sempat diajukan Sintayong untuk dinaturalisasi. Pemain keturunan ini diincar klub Liga Inggris. Kabar menarik datang dari pemain keturunan Indonesia Tijani Reinders. Sebab ia dirumorkan dengan klub Liga Inggris Sheffield United. Tijani Reinders sempat menjadi sorotan publik sepak bola tanah air. Pasalnya, ia disebut oleh ex-ko PSSI Hassani Abdul Ghani seiring keputusan PSSI tidak melanjutkan proses naturalisasi Kevin Dick dan Miss Hilger. Batalnya proses dua pemain keturunan itu membuat Sintayong kemudian mengusulkan nama lain ke PSSI, yaitu Tijani Reinders. Tijani Reinders yang berkarir di AS Alkmaar ternyata kini mendapatkan incaran klub lain. Pemain berusia 24 tahun tersebut dirumorkan akan gabung ke Sheffield United. Sheffield United sendiri memang bakal aktif di pasar transfer Januari mendatang. Pasalnya, skuad mereka hancur karena badai cedera dalam beberapa waktu terakhir. Adapun Tijani Reinders sejauh musim ini sudah tampil bersama AS Alkmaar sebanyak 24 pertandingan dengan sumbangan 5 gol serta 6 assist. Menukil dari laman transfer market, pemain berposisi sebagai gelandang ini memiliki nilai transfer sebesar 52,14 miliar rupiah. Jika Tijani Reinders bersedia membela timnas Indonesia, maka timnas Indonesia akan memiliki banyak stok gelandang kreatif, sehingga Sintayong tak perlu pusing untuk mengambil keputusan di starting line-up-nya.